Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya E ya, PSD, power sliding door, Matic tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second atau bekas yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil second ya. Yang pertama itu dari sisi luar, kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ada posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahannya di di kaki-kakinya ya. Bisa jadi di suspensinya, di per bermasalah, atau di shock breaker. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Jadi kita pastikan bahwa nutnya itu dia presisi ya. Presisi, jaraknya sama. Terus habis itu juga yang berikutnya kita perlu perhatikan adalah di permukaan bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia selain nutnya presisi, dia juga pantulan objek, bayangan objek yang ada di seputar mobil itu juga memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan secara keliling dari mobil semuanya, di bagian-bagian luar, baik lampu, baik ban, velg, semua komponen yang ada, pastikan bahwa bagian secara luar ya, eksterior mobil itu aman. Nah, setelah kita pastikan sudah aman dan cocok dengan yang kita inginkan ya, berikutnya kita periksa di bagian dalam seperti itu. Oke. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, di sini juga di remote-nya juga power sliding door-nya juga bisa dibuka ya dengan remote ya. Ini coba kita buka. Nah, masih berfungsi dengan bagus. Yang sisi satu lagi juga kita buka. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi dua-duanya masih berfungsi secara bagus. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di bagian dalam ya. Nah, apabila kita masuk ke bagian dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan mobil. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi bekas terkena banjir. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan itu adalah di bawah dashboard. Perhatikan di bawah dashboard, pastikan di bawah dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil bebas banjir. Nah, terus habis itu di masing-masing jok juga kita pastikan aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana posisi berkendara, cocok atau enggak. Terus habis itu juga kita perhatikan juga ya instrumen-instrumen, panel-panelnya masih bagus enggak kondisinya. Terus habis itu kita periksa juga plafon, kondisinya masih bagus atau tidak, seperti itu dah. Terus juga joknya juga kita perhatikan seperti itu, kondisinya masih bagus atau enggak. Nah, dia sudah dilapisin dengan di retrim ya, retrim dengan bahan semi kulit seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga di bagian mesin ya. Kita buka kap mesin, kita pastikan yang pertama level oli dan kondisinya bagaimana. Terus kedua level radiator coolant dan kondisinya bagaimana. Setelah kita pastikan sudah aman, kita cek juga ada bekas rembesan-rembesan nggak di mesin. Kita ngolong juga, kita pastikan sudah aman semua. Oke, baru kita coba nyalakan mobil. Nah, kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah soak. Terus kedua, dinamo starternya sudah bermasalah. Terus habis itu ada juga kemungkinan lainnya, problem-problem yang lain. Nah, terus getaran mesin juga kita perhatikan dengan kita pegang setir. Terus dari rasa duduk ya. Jadi getaran mesin yang masuk, yang kita rasakan itu harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting bisa bermasalah.
atau mesin pincang, atau bisa ada juga hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan seperti itu. Nah, berikutnya kita pastikan, kita periksa juga kilometer. Nah, di Honda Freed ini dia kilometer 69.000. Jadi untuk ukuran mobil berusia 11 tahun ya, masih tergolong relatif kecil. Nah, untuk memastikan kilometer sesuai, kita periksa apakah ada service recordnya. Nah, di sini dia service record Honda. Jadi terakhir bulan 2 dia service di 68.000 ya. Nah, berikutnya di 78.000. Nah, pastikan juga servis, ada buku servis enggak? Nah, di sini juga lengkap. Jadi gantungan oli sebelumnya juga masih ada, beberapa disimpan. Terus di sini juga buku servis ada sampai terakhir. Nah, ini ada keterangannya juga nih. Nah, ini 68.000 ya, terakhir servis. Oke. Nah, pastikan apabila mencari mobil bekas ada service recordnya. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometer rendah ternyata kilometer di reset atau diturunkan. Karena apa? Karena ya selain dari kondisi mobil itu nggak bisa bohong ya. Dan kemudian kita juga kecewa nanti kalau dapat mobil yang kilometer rendah ternyata reset seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Mesin ini buat buka kap mesin. Oke. Nah, dia sudah udah retract ya spion ya. Nah, spion juga retract, kondisinya masih bagus. Retractnya dia sudah otomatis juga sudah sudah elektrik spionnya. Nah, ini buat mengatur buka tutupnya pintu sliding ya, seperti itu. Oke. Nah, kita pastikan juga, kita periksa. Nah, ini door trim juga masih kondisinya bagus. Ini buat pengaturan power window. Sekarang kita buka. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ini sealer. Di pintu, masing-masing pintu ini ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer itu aman, tidak cacat. Karena kalau sealer itu sudah cacat, ada kemungkinan pintu direparasi. Dan apabila sealer tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, dia sama persis mesinnya dengan Honda City ya, sama Honda Jazz. Nah, untuk melihat kondisi mesin yang bagus, kita perhatikan yang pertama ritme dari suara mesin serta getarannya. Jadi getarannya minim serta suara mesinnya dia halus dan konstan. Nah, seperti itu. Untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, kita pastikan di kap mesin juga ada sealer. Sealernya aman atau tidak, seperti itu. Nah, bagian depan juga kita perhatikan. Di apron depan pastikan tidak ada bekas reparasi. Samping-samping juga kita perhatikan juga seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin aman atau tidak. Ibaratnya dia minim karat seperti itu, oke, serta tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, fan listrik juga kita perhatikan masih bagus atau tidak. Terus habis itu rembesan-rembesan juga kita perhatikan aman atau tidak. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya, keluarga ini 6 seater ya, 6 seater yang nyaman dan bentuknya juga masih oke ya. Untuk zaman sekarang juga masih oke. Mungkin Honda Freed ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Di sini kita coba duduk di bangku baris tengahnya. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi duduk saya masih dapat legroom hampir sejengkal. Nah, terus habis itu juga itu legroom, headroomnya masih ada hampir sejengkal, jadi masih cukup oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia sudah captain seat ya, captain seat, jadi akses ke belakang juga mudah. Nah, di sini juga buat 2 penumpang, sandaran kepala ada pada masing-masing. Nah, ini sandaran tangan juga ada seperti itu. Nah, di sini ada buat naruh barang bisa 3 kilo. Nah, di sini ada kantong penyimpanan seperti itu. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan juga di pintu ya. Pintu juga kalau nggak salah ada juga nih sealer-sealernya, kita perhatikan aman atau tidak. Nah, dia ada cup holder juga di sini seperti itu. Oke, child lock juga ada di sini. Oke.
Nah seperti itu ya. Sekarang kita coba tutup pintu. Nah tutup pintu kayak gini aja, dia otomatis ketutup seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa bagasi. Dia bukaannya agak ke samping ya, seperti itu. Oke, nah apabila bangku baris ketiga tidak dilipat, masih ada space ya, space yang lumayan untuk naruh barang seperti itu. Oke, nah sealer di pintu bagasi juga kita periksa aman atau tidak seperti itu. Oke, nah mobil salah satu indikasi apa namanya tuh, kompresinya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot seperti itu. Oke, nah ban cadangan ada di bawah seperti itu. Oke, sip. Nah sekarang kita tutup pintu bagasi. Oke, seperti itu. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup pintunya, juga udah elektrik dua-duanya. Nah masih berfungsi bagus. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Oh ya lupa, kita periksa juga sealer di pintu sini. Nah ini juga sealer di pintu sini juga masih oke, masih aman. Nah terus door trim juga masih aman seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam, ini dashboardnya sih unik, bentuknya juga ya agak futuristik sih sebenarnya, out of the box seperti itu. Nah kita periksa juga kondisi setir juga masih aman, kulit jeruknya masih aman, masih bagus seperti itu. Nah terus di sini untuk pengaturan odometer ya, odometer di sini. Nah ini kalau nggak salah masih standarnya ya, double din tapi belum LCD. AC juga kita periksa masih aman. Nah di sini buat lampu hazard. Nah ini dia percepatannya matic seperti itu. Nah ini AC-nya sudah digital, ada arah semburan segala macam, suhu, ini buat kecepatan. Nah di sini juga banyak ya tempat penyimpanan di sini. Ini ini ada cup holder. Ini ada cup holder, sini ada power outlet, sini ada laci penyimpanan terbuka. Ini nggak bisa ya. Oke. Nah di sini juga ada lorong ya, jadi kita ke belakang juga aksesnya mudah. Di sini ada armrest juga, tapi khusus supir doang. Seperti itu. Sini ada cup holder. Di sini AC. Ini kita buka dulu. Oh ya, masih dingin, aman. Di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada kantong penyimpanan terbuka. Cup holder di sini ada. Oke. Nah laci sini cukup besar. Oke. Nah di sini juga kita bisa taruh barang-barang juga di sini. Oke. Seperti itu. Nah dia lampu baca, terus habis itu sun visor sudah ada cermin di bagian supir, di sebelah juga ada cermin tapi belum ada lampunya. Oke, ini udah ada pengaturan kesilauan di spion tengah secara manual. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Honda Freed 1,5 tipenya E ya, E atau PSD ya, PSD Matic tahun 2011. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, deskripsi, alamat, simulasi kredit, harga saya cantumkan di video ini. Seperti itu. Pembelian bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah juga bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus jangan lupa juga, jika kita mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana performa dari mesin, terus kaki-kakinya, terus maticnya bagaimana, responsif atau enggak, halus atau tidak. Terus habis itu juga pengeremannya, terus power steeringnya, dan rasa berkendaranya kita bisa pastikan dengan kita test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya, oke, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil seperti itu. Oke, apabila menyukai video ini silakan hubungi Zal Motor. Apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Browsing juga di website kami juga ada Facebook, Instagram, sama TikTok juga ada. Oke, nah demikian video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Terima kasih.